Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan eh, menyampaikan materi tentang tentang evaluasi dan penguatan sistem keamanan jaringan pada organisasi pendidikan kecil. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Eftodes Stanto dengan NIM 222274 dan teman saya Marian Prianto dengan NIM 222287. Untuk profil organisasinya itu namanya adalah SMP Cerdas Makassar dengan sistemnya yaitu web akademik, server data, wifi dan komputer staff. Untuk penggunanya ada staff, guru, siswa, dan orang tua. Oke, kita masuk pada materi pertama yaitu identifikasi aset. Identifikasi aset merupakan langkah-langkah fundamental dalam manajemen risiko keamanan informasi. Aset dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras fisik, tetapi juga mencakup data, perangkat lunak, dan reputasi organisasi yang bernilai dan memerlukan perlindungan. Untuk SMP Cerdas Makassar, pemahaman yang komprehensif terhadap aset-aset krusialnya memungkinkan sekolah untuk memfokuskan upaya perlindungan secara secara lebih efektif dan proporsional. Kemu- eh, pada kita masuk pada identifikasi aset. Yang pertama itu data pribadi siswa yang mencakup nama lengkap, alamat domisili, tanggal lahir, nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor kontak orang tua atau wali, dan lain-lain. Kemudian lain-lain, yang kemudian informasi pribadi lainnya yang dikumpulkan selama proses pendaftaran dan kegiatan sekolah. Kemudian data akademik terdiri dari seluruh catatan nilai hasil belajar, ulangan harian, tugas, ujian semester, transkrip nilai resmi, dan lain-lain, di mana dan juga ada catatan kedisiplinan siswa, portofolio kerja siswa, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada server dan perangkat keras yang meliputi server pusat data, tempat penyimpanan basis data sistem informasi akademik, dan file-file penting lainnya. Komputer, desktop dan laptop yang digunakan oleh staf administrasi dan guru, serta perangkat jaringan fisik seperti router, switch, dan access point. Kemudian ada jaringan Wi-Fi yang mencakup seluruh infrastruktur jaringan nirkabel atau wireless fidelity, internal sekolah termasuk semua access point yang terpasang, konfigurasi keamanan jaringan atau SSID, password, metode enkripsi, dan kebijakan akses yang diterapkan untuk staf dan siswa yang menggunakan jaringan tersebut. Untuk ancaman keamanan ada 5. Yang pertama, akses tidak sah ke data pribadi siswa dan nilai. Kedua, serangan ransomware. Yang ketiga, phishing. Eh, phishing, phishing untuk mencuri kredensial staf. Yang keempat, kerusakan fisik pada perangkat. Dan yang kelima, serangan DOS atau Denial of Service terhadap sistem akademik. Kemudian identifikasi aset, sistem aplikasi web merupakan platform perangkat lunak utama yang diakses melalui browser internet oleh guru, staf administrasi, siswa, dan orang tua untuk berbagai fungsi akademik dan administrasi seperti menilai nilai, jadwal, absensi, dan mengelola data siswa. Kita masuk pada materi analisis risiko.
Analisis risiko adalah proses sistematis untuk mengevaluasi potensi kerugian yang dapat timbul dari ancaman yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan dampak atau severity jika ancaman tersebut terjadi dan kemungkinan likelihood terjadi ancaman tersebut. Untuk SMP Cerdas Makassar, analisis risiko kualitatif dilakukan dengan mengkategorikan dampak dan kemungkinan sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian, kemudian dampak yang meliputi server pusat data, tempat penyimpanan basis data sistem, informasi akademik, dan file-file penting lainnya, komputer desktop, dan laptop yang digunakan oleh staf administrasi guru, serta perangkat jaringan fisik seperti router, switch, dan access point. Kemudian ada kemungkinan yang mencakup seluruh infrastruktur jaringan nirkabel atau wireless fidelity internal sekolah, termasuk semua akses point terpasang. Kemudian ini adalah contoh tabel penilaian risiko keamanan sistem. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Marin Trento untuk melanjutkan. Ya, baik. Untuk materi kedua itu ada kebijakan keamanan sistem. Pertama itu tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan itu menjamin aspek kerahasiaan, misalnya confidentiality, integritas, dan ketersediaan atau CI/3 dari seluruh sistem informasi akademik dan data yang dikelola. Yang kedua ada ruang lingkup. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh komponen sistem informasi sekolah, termasuk perangkat keras, misalnya server komputer, perangkat jaringan, juga perangkat lunak, yaitu ada sistem operasi atau aplikasi, juga jaringan, kabel, dan nirkabel, serta seluruh pengguna yang berinteraksi dengan sistem tersebut, baik internal, bisa dari staf, guru, siswa, maupun eksternal, orang tua atau tamu. Nah, kebijakan keamanan sistem. Yang pertama itu ada administrator TI atau yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan teknis keamanan server, implementasi dan pemeliharaan firewall, sistem deteksi instruksi, pelaksanaan backup data secara rutin, serta pembaruan sistem dan proteksi terhadap malware. Yang kedua ada staf akademik dan administrasi. Mereka wajib mengakses dan mengelola data siswa serta informasi sekolah lainnya sesuai dengan otorisasi dari hak akses yang telah diberikan. Yang ketiga, siswa dan orang tua. Diberikan akses terbatas yang hanya difungsikan untuk melihat data akademik yang relevan. Nah, misalnya nilai absensi siswa oleh orang tuanya. Dan tidak diperkenankan melakukan perubahan data atau mengakses area sistem yang tidak diotorisasi. Nah, spesifikasi persyaratan keamanan. Yang pertama terbagi atas dua, ada persyaratan fungsional. Yang di dalamnya itu yang pertama ada autentifikasi berbasis username dan password yang kuat. Sistem harus mewajibkan setiap pengguna memiliki kombinasi username unik dan password yang kompleks. Misalkan kombinasi huruf besar kecil, angka atau simbol untuk sebuah proses login. Yang kedua ada backup data otomatis mingguan atau bisa dilakukan lebih sering. Nah, sistem harus mampu melakukan backup seluruh data penting, misalnya database siswa, konfigurasi sistem, dan lain-lainnya. Yang ketiga, inskripsi data dalam database.
Data sensitif, terutama data pribadi siswa dan informasi kredensial, harus diinskripsi saat disimpan dalam database untuk melindunginya, bahkan jika database berhasil ditembus. Yang keempat ada logging akses pengguna yang komprehensif. Sistem harus mencatat atau log semua aktivitas akses pengguna, termasuk waktu login, alamat IP, aktivitas yang dilakukan, dan upaya login yang gagal. Yang kelima ada reset password melalui email verifikasi. Harus ada mekanisme yang aman bagi pengguna untuk mereset password mereka jika mereka lupa. Misalnya melalui tautan verifikasi yang dikirim ke alamat email terdaftar mereka. Nah, untuk yang kedua ada persyaratan non-fungsional. Di dalamnya itu yang pertama ada ketersediaan sistem minimum 99% atau high availability. Sistem informasi akademik harus dapat diakses oleh pengguna setidaknya 99% dari waktu operasional yang dijadwalkan, meminimalkan downtime yang tidak direncanakan. Yang kedua, deteksi intrusi dalam waktu maksimal 5 menit. Jika ada upaya intrusi atau aktivitas mencurigakan, sistem misalnya IDS atau IPS harus mampu mendeteksinya dan memberikan peringatan kepada administrator dalam waktu tidak lebih dari 5 menit setelah kejadian. Yang ketiga ada latensi akses sistem kurang dari 2 detik. Waktu respon sistem saat pengguna mengakses fitur-fitur utama tidak boleh melebihi 2 detik dalam kondisi normal untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan produktivitas tidak terganggu. Nah, materi berikutnya itu ada threat modeling atau strike. Nah, eh, threat modeling sendiri itu atau dengan strike dalam metode sistematis untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi potensi ancaman keamanan dalam sebuah sistem dengan menggunakan 6 kategori utama, yaitu yang pertama, ada spoofing atau pemalsuan identitas. Yang kedua, tampering, kerusakan data. Yang ketiga, ada repudiation, penyangkalan aksi. Ada information disclosure atau kebocoran informasi. Ada denial of service, gangguan layanan, dan elevation of privilege atau peningkatan hak akses. Nah, pendekatan ini membantu tim pengembang melihat sistem dari sudut pandang penyerang, sehingga dapat merancang solusi yang lebih aman sejak tahap awal pengembangan. Nah, di sini bisa dilihat di tabel untuk setiap hurufnya itu memiliki jenis-jenis penjelasan yang singkat. Pertama ada spoofing di situ, kedua ada tampering, yang tidak repudiation, terus ada informasi disclosure, denial of service, dan elevation of privilege. Nah, rekomendasi jaminan keamanan. Yang pertama ada implementasi firewall dan IDS atau IPS. Di sini kita memasang firewall pada perimeter jaringan untuk memfilter lalu lintas masuk dan keluar, serta IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan atau serangan yang diketahui. Ini adalah lapisan pertama yang paling penting. Yang kedua ada backup otomatis harian dan penyimpanan offsite. Di sini meningkatkan frekuensi backup data dengan menjadi harian
bukan mingguan, untuk data kritikal dan memastikan salinan backup disimpan di lokasi fisik yang berbeda atau offsite untuk melindungi dari bencana lokal atau kerusakan fisik pada server utama. Yang ketiga ada pelatihan keamanan digital untuk staf dan siswa. Mengadakan sesi pelatihan reguler mengenai praktik keamanan siber dasar, cara mengenali phishing, pentingnya password yang kuat, dan prosedur pelaporan insiden keamanan pada seluruh staf, guru, atau juga siswa sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang keempat, kebijakan rotasi password berkala dan kompleksitas password. Menerapkan kebijakan yang mengharuskan pengguna mengganti password mereka secara berkala, misalnya setiap 90 hari, dan memastikan password memenuhi standar kompleksitas minimum. Penerapan SSL atau TLS untuk seluruh akses web, mengamankan seluruh sesi komunikasi antara browser pengguna dan server aplikasi web dengan menggunakan enkripsi SSL atau TLS atau biasa disebut HTTPS untuk melindungi data dari penyadapan saat transit. Nah, yang keenam ada audit keamanan periodik. Melakukan audit keamanan internal atau eksternal secara berkala, misalnya tahunan, untuk mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang ada dan mengidentifikasi kerentanan baru. Yang ketujuh, manajemen patch dan pembaruan perangkat lunak. Menerapkan proses untuk memastikan semua perangkat lunak, yaitu ada sistem operasi, aplikasi, atau firmware selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menutup celah yang diketahui. Oke, demikian presentasi yang dapat kami lakukan, dapat kami berikan. Dari presentasi yang telah kami berikan, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Contohnya, threat modeling dengan SIDE adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi potensi ancaman keamanan dalam sebuah sistem dengan menggunakan 6 kategori utama, yaitu spoofing atau pemalsuan identitas, tampering, yaitu perusakan data, repudiation atau penyangkalan aksi, information disclose, yaitu kebocoran informasi, denial of service, gangguan layanan, dan elevation of privilege, peningkatan hak akses. Pendekatan ini membantu tim mengembangkan pendekatan ini membantu tim pengembang melihat sistem dari sudut pandang penyerang sehingga dapat merancang solusi yang lebih aman sejak tahap awal pengembangan hingga akhir. Demikian presentasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam 5. Salam.